Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bintang Tri Anastasia Manalu dari kelas MSDM 22F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya komunikasi kerja di tempat kerja atau di lingkungan kerja. Sebelumnya, saya akan bertanya, mengapa penting berkomunikasi di tempat kerja? Pentingnya berkomunikasi akan menciptakan komunikasi yang efektif di tempat kerja dan juga sangat mencakup di beberapa aspek seperti meningkatkan koordinasi antar tim dan individu, lalu membantu dalam pencegahan atau penyelesaian konflik dengan lebih efisien dan juga menghindari terjadinya ketidaksepahaman atau interpretasi yang salah. Komunikasi efektif juga ini mendukung budaya perusahaan yang terbuka dan inklusif dan juga memberikan ruang bagi beragam perspektif untuk berkembang. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian komunikasi kerja menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Solihin tahun 2010, dia menyatakan bahwa komunikasi kerja ini merupakan salah satu bagian terpenting dari aktivitas manusia. Artinya bahwa komunikasi itu tidak dapat terlepas dari saluran kehidupan manusia, di mana hal tersebut menjadi perantara antara individu terhadap orang lain. Lalu yang kedua ada menurut Afandi tahun 2018. Dia menyatakan bahwa komunikasi kerja ini merupakan suatu proses di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui berbagai saluran. Lalu yang ketiga ada menurut Hamali 2016 dalam Fahrezi 2020. Dia juga menyatakan bahwa komunikasi kerja adalah suatu proses penyampaian ide-ide dan informasi berupa perintah dan petunjuk kerja dari seorang pimpinan kepada karyawan atau para bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas kerja dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya di sini ada beberapa fungsi komunikasi dalam dunia kerja. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas, yang kedua mempermudah mengambil keputusan, yang ketiga menyelesaikan suatu konflik, yang keempat meningkatkan motivasi, yang kelima membangun team building, dan yang terakhir mempermudah penerapan aturan. Yang pertama meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang terjalin baik antar sesama rekan kerja dapat memunculkan sudut pandang baru tentang bagaimana menyelesaikan masalah atau pekerjaan secara bersama-sama. Komunikasi secara efektif juga akan mempermudah koordinasi, sehingga para karyawan akan semakin produktif dalam bekerja dan juga memberikan dampak positif bagi perkembangan perusahaan. Yang kedua, mempermudah mengambil keputusan. Komunikasi juga memiliki hubungan dalam mempermudah pengambilan keputusan. Melalui komunikasi ini, kita dapat memberikan informasi yang diperlukan individu atau kelompok. Melalui informasi juga, karyawan dapat memperoleh data dan mengevaluasinya sebagai pilihan alternatif. Kendati harus diakui bahwa suatu keputusan merupakan hak penuh dari pimpinan. Namun, melalui komunikasi yang efektif, seluruh elemen karyawan dapat memberikan masukan dan pertimbangan sebelum adanya keputusan. Yang ketiga, menyelesaikan suatu konflik. Jika di suatu perusahaan sedang ada konflik, maka hal yang biasa dilakui adalah mengadakan rapat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif akan berguna untuk mencegah dan mengatasi masalah. Apabila kita dapat membangun komunikasi dengan baik, maka lawan bicara bisa mengerti apa maksud pernyataan kita. Komunikasi juga menjadi sarana penting untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi. Lalu meningkatkan motivasi. Motivasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Motivasi berkaitan dengan komunikasi. Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan motivasi seseorang. Komunikasi yang baik dapat mempengaruhi seseorang menjadi lebih giat bekerja. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menurunkan motivasi kerja seseorang, serta menimbulkan konflik dalam perusahaan. Lalu yang kelima, membangun team building. Peningkatan produktivitas dan kreativitas karyawan tak terlepas dari pengaruh tim yang solid dan dapat berkomunikasi dengan baik. Membangun tim secara efektif harus didasari oleh bagaimana anggota tim tersebut berkomunikasi dan bekerja sama. Dengan menerapkan strategi
yang efektif berkomunikasi dapat membantu tim menjadi lebih efektif dan berdampak terhadap kepuasan karyawan dan perusahaan. Lalu yang terakhir, mempermudah penerapan aturan. Dalam komunikasi juga dapat berperan dalam penerapan peraturan di perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki peraturan dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi karyawan untuk mematuhi setiap peraturan yang sudah dirancang. Sekali lagi, peran komunikasi menjadi bagian terpenting agar peraturan-peraturan tersebut dapat disampaikan kepada seluruh karyawan. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Di sini ada 2 jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Kalau yang verbal ini merujuk pada penggunaan kata-kata atau bahasa untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun tertulis, dengan individu ataupun kelompok. Komunikasi verbal ini dapat terjadi dalam percakapan sehari-hari, presentasi, diskusi, atau bentuk komunikasi lainnya. Contohnya kayak lagi tatap muka, atau melalui media cetak, media elektronik, dan juga media sosial. Nah, sementara itu, komunikasi nonverbal ini proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa. Jadi kayak mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh, dan elemen nonverbal lainnya untuk menyampaikan informasi atau ekspresi yang dimaksud. Misalnya kayak mengacungkan jempol pada karyawan untuk menyampaikan bahwa kinerja karyawan tersebut sangat memuaskan. Selanjutnya kita akan masuk pada intisari pembahasan, yaitu pentingnya komunikasi kerja. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya komunikasi kerja. Komunikasi ini menjadi bagian terpenting dalam pekerjaan, serta menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan satu sama lain, baik di dalam lingkungan keluarga, kerabat, masyarakat, dan dunia kerja. Komunikasi dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan respons kepada lawan bicara. Komunikasi juga tidak hanya proses bertukar informasi antara 2 orang atau lebih. Dalam dunia kerja, komunikasi akan sangat membantu memberikan nilai positif baik untuk diri sendiri maupun perusahaan. Salah satu contohnya, komunikasi yang efisien adalah ketika kedua pihak atau lebih mampu menyimak pernyataan seseorang dan memberikan respons, bisa dalam bentuk pertanyaan atau memberikan kritik dan saran. Hal ini akan menunjukkan reaksi lawan bicara, setuju atau menolak dengan apa yang telah dibicarakan. Di sini ada 5 manfaat atau alasan pentingnya komunikasi kerja. Yang pertama ada pemahaman tujuan bersama. Komunikasi yang efektif juga membantu semua anggota tim memahami tujuan bersama dan peran masing-masing dalam mencapainya. Hal ini menciptakan sinergi antar anggota tim. Lalu yang kedua, mencegah kesalahpahaman. Kesalahpahaman seringkali menjadi akar konflik di tempat kerja. Nah, komunikasi yang jelas dan terbuka ini dapat mencegah kesalahpahaman, menjaga harmoni, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu yang ketiga, pemberian feedback. Komunikasi yang baik memungkinkan manajer dan rekan kerja memberikan umpan balik secara konstruktif. Ini juga membantu karyawan untuk terus berkembang dan memperbaiki kinerja mereka. Lalu yang keempat, peningkatan kolaborasi. Untuk menciptakan kolaborasi yang hebat, setiap anggota tim harus berkomunikasi dengan hebat. Pasalnya, komunikasi yang baik dapat menghasilkan ide, rencana, gagasan, dan solusi yang tepat untuk menjalankan sebuah proyek. Dan yang terakhir, keberlanjutan hubungan kerja. Dalam hal ini, komunikasi menjadi sangat penting untuk membangun dan menjaga hubungan kerja yang kuat antara atasan dan bawahan, serta antar karyawan, baik saat di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, bagaimana sih cara membangun komunikasi yang efektif? Di sini ada 10 cara membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, menjadi pendengar yang aktif. Salah satu kunci utama komunikasi yang efektif adalah mendengarkan dengan seksama, fokus pada pembicaraan tanpa terganggu oleh distraksi yang lain, dan berikan respons yang menunjukkan pemahaman. Yang kedua, terbuka dan jujur. Bangun suasana di mana setiap orang merasa nyaman untuk berbicara terbuka. Berikan dan terima umpan balik secara konstruktif, dan hindari penyembunyian informasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang positif.
Komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata, tetapi juga bisa melalui bahasa tubuh. Pastikan sikap tubuh dan ekspresi wajah itu mendukung pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, gunakan bahasa yang jelas dan tegas. Maksudnya, hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau teknis yang sulit dimengerti. Sampaikan pesan secara singkat, jelas, dan tegas. Yang kelima, memilih waktu yang tepat. Pilihlah waktu yang tepat untuk berkomunikasi, terutama ketika ada informasi sensitif atau memerlukan diskusi mendalam. Hindari juga berkomunikasi di tengah-tengah keadaan yang penuh tekanan atau pada saat suasana hati sedang buruk. Yang keenam, menggunakan teknologi yang tepat. Dalam era digital ini, pilihlah metode komunikasi yang sesuai dengan situasi. Terkadang, pertukaran informasi melalui email atau pesan teks dapat lebih efisien daripada pertemuan tatap muka. Lalu yang ketujuh, memahami gaya komunikasi orang lain. Setiap orang pasti memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Pahami gaya komunikasi rekan kerja atau tim kalian untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga mendukung. Lalu yang kedelapan, berikan umpan balik yang konstruktif. Maksudnya, jika Anda memberikan umpan balik, pastikan juga itu bersifat konstruktif. Fokus pada perilaku atau tindakan yang dapat ditingkatkan, bukan hanya pada karakteristik pribadi lawan bicaramu. Yang kesembilan, ada membuat pesan menarik. Buat pesan yang menarik dan relevan untuk pendengar. Gunakan juga contoh konkret atau cerita untuk menjelaskan ide-ide kompleks pada pendengar. Lalu yang terakhir, yang ke-10, bersikap empati. Usahakan juga untuk memahami sudut pandang orang lain dan bersikap empati untuk menciptakan rasa saling menghargai, dan juga mendukung di antara anggota tim.